Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursari. Saya dari kelas B3 Manajemen di Universitas Teknologi Digital dengan NPM 1012193. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam tentang Ma'rifatul Quran. Yang pertama ada Ta'riful Quran atau definisi Al-Quran. Al-Quran merupakan bukti keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam Al-Quran terdapat lautan makna yang tiada batas, lautan keindahan bahasa yang tiada dapat dilukiskan dengan kata-kata. Al-Quran adalah kalamullah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, dan membacanya merupakan ibadah. Nah, lebih lanjut akan diuraikan maksud dari definisi tersebut. Itu yang pertama, kalam Allah, bahwa Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diucapkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Yang kedua, mukjizat. Kemukjizatan Al-Quran merupakan suatu hal yang sudah terbukti dari semenjak zaman Rasulullah SAW hingga zaman sekarang dan hingga akhir zaman kelak. Yang ketiga, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran langsung kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 192. Yang keempat, diriwayatkan secara mutawatir. Setelah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau langsung menyampaikan wahyunya kepada para sahabatnya. Di antaranya mereka terdapat beberapa orang sahabat yang secara khusus mendapatkan tugas dari Rasulullah untuk menuliskan wahyu. Yang terakhir yaitu membacanya sebagai ibadah. Dalam setiap huruf Al-Quran yang kita baca memiliki nilai ibadah yang tiada terhingga nilainya. Dan itulah keistimewaan Al-Quran yang tidak dimiliki oleh apapun yang ada di muka bumi ini. Pembahasan yang kedua yaitu Asmaul Quran atau nama-nama lain Al-Quran. Al-Quran memiliki sejumlah nama lain sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran itu sendiri. Masing-masing nama memberikan gambaran yang jelas mengenai fungsinya bagi kehidupan manusia. Nama-nama Al-Quran yaitu yang pertama ada Al-Kitab. Karena ia ditulis diambil dari kata kataba yang berarti menulis, kitab sama dengan maktub berarti ditulis. Yang kedua yaitu Al-Huda atau petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Sesungguhnya petunjuk Allah yang sebenar-benarnya petunjuk. Kemudian yang ketiga Al-Furqan atau pembeda, karena ia membedakan yang benar atau yang hak dengan yang batil. Yang keempat Ar-Rahmah atau Rahmat, karena keberadaannya merupakan wujud rahmat Allah bagi umat manusia. Kemudian yang kelima An-Nur atau cahaya, karena ia menerangi jalan hidup manusia. Yang keenam yaitu Asy-Syifa atau obat, karena ia mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Yang ketujuh yaitu Al-Haq atau kebenaran, karena Al-Quran adalah kebenaran hakiki yang diturunkan dari Allah. Al-Haq kepada nabinya melalui malaikat Jibril alaihissalam dan sampai kepada kita melalui hadis-hadis mutawatir. Kemudian yang kedelapan yaitu Al-Bayan atau penjelasan, karena Al-Quran menjelaskan berbagai hal, bahkan hal-hal yang tidak pernah dijelaskan di dalam kitab lain. Kemudian Al-Mau'izah atau nasihat, karena isinya merupakan nasihat-nasihat dan wejangan yang sangat berguna bagi umat manusia. Kemudian yang terakhir ada Al-Zikri atau peringatan, karena Al-Quran memberikan peringatan kepada orang-orang kafir akan akibat penolakan dan penustaan yang mereka lakukan. Dari nama-nama Al-Quran tersebut menjelaskan juga tentang kedudukan Al-Quran, yang diantaranya yaitu yang pertama Al-Quran merupakan berita dan kabar, yaitu berita dan kabar tentang berbagai hal yang telah atau sedang dan akan terjadi, baik yang terjangkau oleh indera manusia maupun yang masih gaib. Kemudian yang kedua Al-Quran yaitu hukum dan syariat, karena memuat hukum dan perundang-undangan yang harus dipatuhi dan diterapkan dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga Al-Quran sebagai jihad, karena ia menggelorakan semangat jihad dan menjadi panduan para mujahidin. Kemudian yang keempat yaitu kitab tarbiyah, karena ia mendidik orang-orang yang beriman
Mereka membaca, memahami, dan mengamalkannya agar menjadi mukmin yang baik. Kemudian yang kelima yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup, karena orang-orang yang beriman menjadikannya sebagai panduan dalam hidup mereka. Kemudian yang keenam, Al-Quran itu ilmu pengetahuan, karena ia memuat berbagai pengetahuan, mendorong dan memberi dasar-dasar yang kokoh bagi pengembangan berbagai cabang ilmu pengetahuan. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu Muqtado al-Iman bil-Quran atau tuntunan iman kepada Al-Quran. Iman kepada Al-Quran menuntut beberapa hal yang harus dipenuhi oleh orang yang telah menyatakan beriman kepadanya. Keimanan itu tidak sempurna, bahkan patut dipertanyakan kebenarannya apabila ia belum memenuhinya. Di antara konsekuensinya yaitu yang pertama, akrab dengan Al-Quran. Seseorang dikatakan akrab dengan Al-Quran apabila ia melakukan interaksi yang intens dengannya. Hal itu dilakukan dengan cara mempelajari dan mengajarkannya kepada orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam mempelajari dan mengajarkan Al-Quran meliputi yang pertama itu bacaannya. Membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan makhraj atau tajwidnya merupakan indikasi keimanan seseorang. Untuk itu, seorang mukmin harus mempelajari dan mengajarkannya kepada orang lain dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu pemahamannya. Hal ini dilakukan dengan mempelajari dan mengajarkan maknanya secara baik, karena sebagian ayat-ayat Al-Quran harus dipahami secara kontekstual. Kemudian yang ketiga yaitu penerapannya. Apa yang telah kita pahami hendaklah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di samping menghafalkan Al-Quran, kita juga harus senantiasa menjaga hafalannya supaya tidak rusak atau agar tidak mengalami perubahan atau hilang hafalannya. Kemudian konsekuensi yang kedua yaitu mendidik diri dengan Al-Quran. Al-Quran memuat nilai-nilai dan ajaran yang ideal, sementara manusia dan kehidupan di sekitarnya terkadang jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Kemudian yang ketiga yaitu tunduk menerima hukum-hukumnya. Al-Quran sebagai hukum dan perundang-undangan tidak cukup dibaca dan dikaji. Al-Quran harus dipatuhi dengan segala ketundukan dan lapang dada, karena hukum-hukum yang ada di dalamnya dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, mengajak atau menyeru orang kepadanya, karena ia yakin bahwa Al-Quran adalah kebenaran hakiki yang menenteramkan, maka ia pun mengajak orang lain kepadanya dengan cinta dan penuh tanggung jawab. Di samping itu, karena sebagian nilai dan hukum-hukumnya hanya dapat ditegakkan bersama dengan orang lain dalam wadah jamaatul muslimin yang solid. Yang terakhir yaitu menegakkannya di muka bumi. Nilai dan hukum-hukum yang menyangkut kehidupan pribadi ditegakkan dalam dirinya sebagai individu. Dalam konteks kehidupan sosial politik, ia ditegakkan bersama dengan kaum mukminin lainnya dalam wadah jamaah yang solid, tentunya dalam institusi sosial politik dan kenegaraan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.